sangatlah berharga di mata Tuhan. Pertanyaannya mengapa? Karena orang benar pasti hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, dan dia selalu melakukan kebajikan-kebajikan Tuhan, bahkan suka memberikan pertolongan kepada sesama ketika orang itu membutuhkan apa yang dia harapkan. Tidak melihat dengan status sosial, tidak menyebarkan fitnah, dan mampu menciptakan suasana damai. Bahkan orang benar biasanya dicintai begitu banyak orang. Ya, kalau kita berbuat hal yang baik, ketika kita meninggal, orang itu pasti kita kenal, menceritakan dia punya kebaikan setiap saat. Petrus juga di saat ini ketika dia mengunjungi daerah yang bernama Yope, pada saat itu Yope ada seorang perempuan Yunani yang bernama Dorcas meninggal karena sakit. Yope, salah satu tempat perdagangan, tempatnya pelabuhan, di mana setiap kapal-kapal yang biasa masuk itu berada di Yope. Yope juga menjadi suatu kesaksian di mana Yunus pernah lari, ya Bapak Pendeta ya. Dari Yope itu dia menyeberang pelabuhan itu. Di Yope juga tempatnya ketika Petrus dalam keadaan dia tidak mampu atau dia tidak makan, maka Tuhan memberi penglihatan apa saja yang diciptakan bisa engkau makan. Banyak mujizat yang terjadi di Yope di saat itu. Tentu saja dalam kehidupan kita bahwa kematian dalam kehidupan kita sebagai orang beriman adalah hal yang wajar akan terjadi. Tetapi apakah dalam kehidupan kita sebagai orang yang ditinggalkan mampu untuk menghadapi dan berjalan tanpa sosok seorang yang kita kasihi? Kita lihat di saat ini Dorcas dikenal sebagai orang yang banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tentu saja kematian Dorcas menimbulkan kerugian bagi mereka yang ditinggalkan. Kita lihat bahwa sambil menangis para janda menunjukkan kepada Petrus semua baju yang pernah dibuat Dorcas semasa hidupnya. Sekali lagi Petrus menyatakan kuasa Tuhan dengan membangkitkan Dorcas atau Tabita yang disebut. Kita lihat apa yang dilakukan Petrus ditunjukkan kepada orang-orang kudus dan para janda yang ada di sekitar tempat itu, bahwa ketika berita itu tersiar, banyak orang menjadi percaya kepada Yesus. Sangat luar biasa melalui doa yang ada itu. Saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan fisik yang dialami oleh Dorcas merupakan sebuah bukti bahwa Tuhan itu mengasihi setiap orang yang berlaku benar di hadapan Tuhan. Seseorang dapat dikatakan sebagai orang benar bila hidup menurut kehendak Tuhan, bahkan ia juga taat pada peraturan-peraturan yang ada, baik dalam lingkungan gereja, bahkan masyarakat. Dalam kehidupan kita, saya dengan saudara, sebagai orang beriman, bagaimana dalam kehidupan kita semasa hidup, selalu kita tunjukkan menjadi berkat kepada sesama. Kehadiran orang benar pasti membawa suasana damai dan dapat sukacita di dalamnya. Adalah wajar bila begitu dicintai dan dihormati oleh sesamanya. Kematian ibu kekasih, Ibu Elizabeth, mengakhiri setiap penderitaan dan setiap gumul ketika ia hidup di dalam dunia. Ibu Carlita menangis. Saya bilang, menangis keluarkanlah air matamu.
Terima kasihlah ketika engkau selama mama ada bisa membuat mama bahagia. Solayani pu mama baik-baik. Itu artinya merelakan kepergian mama terus terjadi bebas. Pertanyaan refleksi untuk menutup dalam hari ini adalah, apakah hari ini kita sudah menjadi orang yang benar? Memang tidak semudah kita harus berubah. Tapi setidaknya pola kehidupan kita setiap saat, setiap waktu ada dalam perubahan. Apakah kehadiran kita di tengah dalam kehidupan pekerjaan, di tengah kehidupan gereja, bahkan di lingkungan masyarakat, sudahkah kita membawa damai sejahtera bagi sesama kita? Amin. Sudahkah kita membawa ada damai sejahtera di antara kehidupan kita? Jangan sampai kita menjadi batu sandungan di antara orang lain. Saudaraku yang kasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian juga kita belajar di saat ini lewat kebangkitan yang ada, bahwa sesungguhnya juga kita akan pun dipanggil seperti yang dialami oleh almarhum. Tetapi kita harus percaya bahwa selaku orang yang beriman di hadapan Tuhan, Tuhan telah menyediakan tempat yang terbaik dalam saya dan saudara. Asalkan kita terus berjalan menurut kehendak Tuhan. Tugas apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saya dengan saudara, baik itu di gereja, di pemerintahan, bermasyarakat, organisasi bentuk apapun, lakukanlah itu yang baik. Supaya ketika waktunya Tuhan memanggil kehidupan saya dengan saudara, nama kita terus dikenang